Salam olahraga, Wancu. Nah, teman-teman semua, selamat malam, selamat bergabung di channel Wancu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Pokoknya setiap kali nonton wajib ditonton sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip ya. Nah, untuk kali ini gue bakal ngebahas soal jersey home dari Shopee Liga 1. Mulai dari tim promosi sampai tim-tim besar ya. Yang pertama gue bakal ngomongin tentang jersey yang dari Persiraja Banda Aceh. Persiraja Banda Aceh ini tetap menggunakan jersey berwarna orange, terus dengan ciri khas Banda Acehnya di sebelah dada, terus di lengan. Itu ciri khas dari Banda Aceh, dia berwarna orange. Kenapa? Karena memang dari Liga 2 pun dia tetap menggunakan warna orange. Ini pakemnya dari Persiraja gitu ya. Kenapa sih nggak diganti-ganti? Karena memang Persiraja sudah menggunakan jersey warna orange sejak tahun ke tahun gitu. Dan dia menggunakan aparel lokal dari Bogor, yaitu MBB ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, ini aparel sudah besar namanya, di mana-mana pun sudah ada gitu. Jadi untuk teman-teman semua untuk di Persiraja ini masih tetap menggunakan aparel lokal, dan juga ini bahannya kalau nggak salah dia dry fit gitu ya untuk Persiraja. Jadi dimana bahan-bahan ini bakal enak karena bisa menyerap dari keringat, jadi ketika pemain bisa menjalankan permainan lebih enak gitu ya. Terus ada jersey yang kedua, itu tim dari PSS Sleman. PSS Sleman tetap menggunakan warna dari hijau, dimana ini ada benar-benar warna kebesarannya PSS Sleman. PSS Sleman nggak pernah ganti-ganti warna gitu ya. Dan dia menggunakan aparel dari aparel lokal. Kalau nggak salah ini dari Sleman, kalau saya nggak salah gitu ya. Namanya aparel SMB ID gitu ya, kalau di Instagramnya itu. Nah, ini juga didominasi tetap dari warna hijau dengan jersey hijau, terus setelahnya juga warna hijau. Terus jangan lupa di PSS Sleman ini pasti ada kelihatan kalau untuk detailnya itu kelihatan kayak serat-serat warna hijau berbentuk kayak batik. Kalau misalnya lihat detailnya, kalau misalnya dari kejauhan sih tetap kelihatannya ya kayak yang hijau aja biasa. Tapi kalau misalnya kalian ngelihat secara detail itu kayak ada semacam batik-batik kayak Jogja lah gitu. Jadi lebih elegan lah, lebih bagus juga. Nah, next ya, sekarang jersey-nya juga banyak ya, di liga juga ada 18 tim. Jadi saya nggak terlalu panjang, yang penting ini jersey-nya sudah saya analisa juga. Terus ada Persija Jakarta gitu ya. Persija Jakarta ini menggunakan yang sebelumnya menggunakan aparel dari Spek. Sekarang 2020 dia menggunakan aparel dari Self Apparel Persija Jakarta. Kalau nggak salah ini buatan dari Persija Jakarta sendiri gitu ya. Original kasarnya. Dan untuk aparel ini ketika kemarin launching pun penjualannya meningkat gitu. Dan dia masih didominasi dengan warna kebesarannya itu merah. Untuk kerahnya di sini ada warna hitam dan warna orange, ini melambangkan bahwa Persija tetap berani gitu ya, warna merah gitu. Terus untuk warna hitamnya memang untuk perpaduan orange ini adalah tipikal dari Jackmania gitu ya, dimana warna orange ini sudah darah daging dengan Jackmania, makanya untuk warna orange ini tidak pernah dilupakan oleh Persija Jakarta ya. Dan tetap ini sponsor-sponsornya juga masih nempel-nempel di dada-dadanya ya. Jadi otomatis harganya pun kalau nggak salah rilisnya itu 799.000. Kalian bisa lihat di Shopee-nya Persija Jakarta, namanya Persija Official. Cari aja pokoknya di Shopee, itu pasti ada gitu ya, karena mereka juga menjual resmi di Shopee. Next ada dari Bayangkara nih. Bayangkara ini tetap ya warnanya masih tetap warna kuning. Dia masih tetap kekeh pakai aparel dari Spek ya. Kenapa? Ya mungkin ini kerjasamanya kayaknya jangka panjang gitu ya. Warna kuning ini memang melambangkan dari dulu ya, Bayangkara gitu. Dari tahun ke tahun pasti warna kuning. Mungkin karena polisi gitu ya, jadi warnanya kuning gitu. Tapi kalau nggak salah kalau polisi mah coklat, tapi ini kuning ya, ngikutin kayaknya mah ya. Jadi ya kalau filosofinya warna kuning kayak gini untuk Bayangkara ya cukup bagus, karena memang udah seperti ini. Jadi mau diapain lagi, nggak bisa dikomen lagi. Jersey-nya flat gitu, disebut unik ya nggak unik, karena memang
udah dari dulu kuning, nggak ada variasi. Kadang sih ngelihatnya bete. Kalau menurut saya sih nggak, monoton aja gitu. Sekelas Bayangkara kayaknya nggak ada lagi desain baru gitu ya. Next aja deh ke tim lain. Udah ngomongin Bayangkara bosen. Ada dari Persik Kediri nih, tim promosi, dimana dia menggunakan jersey yang kalau menurut saya paling bagus di antara jersey Shopee Liga 1 ya. Kenapa? Ini cukup unik. Perpaduan warnanya cukup bagus karena di sini didominasi sama warna ungu, serta di kerahnya ini ada warna biru muda. Jadi lucu aja gitu ya, warna ungu, terus di sini dominasinya ada warna kerahnya warna biru muda, terus dia aparelnya pakai MBB Bogor juga. Otomatis ini MBB Bogor memang mendominasi klub-klub Liga 1 ya. Jadi kalau menurut saya sih secara filosofi memang Kediri dari dulu sih memang sudah warna ungu kebesarannya gitu. Jadi ya, untuk detail jersey sih memang tidak terlalu di apa-apain lagi karena memang khususnya memang warna ungu aja, dan ini warna biru. Jadi lebih elegan lah, menurut saya paling elegan dibanding tim-tim lain. Nah, ini juga ada dari Persikabo. Nah, jersey Persikabo ini jersey terbaru dari Persikabo. Dia pakai DJ Sport Apparel. Kalau teman-teman tahu, DJ Sport Apparel ini juga banyak dipakai sama tim-tim futsal, Liga 3 futsal gitu. Nah, Persikabo pun memakainya. Kenapa? Karena yang saya pernah pakai juga, dia bahannya dari dry fit pertama. Yang kedua memang enak banget, dingin. Saya dulu pernah pakai jersey dari DJ Sport ketika di Liga Futsal juga memang enak banget gitu. Jadi bahannya juga cepet nyerap keringat, nggak panas itu. Jadi ketika pemain-pemain main juga lebih enak. Terus ada apa lagi ya? Nah, ini ada dari Persela Lamongan, cukup unik. Asalnya Persela Lamongan ini benar-benar didominasi sama warna biru laut, tapi di sini dia cukup unik karena di lengannya ini ada variasi merah, hitam, putih. Ini cukup unik gitu ya. Persela Lamongan di kerahnya pun sama dengan ada warna variasinya juga, jadi enak lah kalau dilihat. Juga dia menggunakan aparel lokal. Dia tuh pakai Octagon Wear. Ini kalau nggak salah juga masih produksi lokal. Ya wajar lah, Liga 1 juga semuanya rata-rata pakai aparel lokal karena kita tahu klub Liga 1 memang lebih mendominasi dengan aparel lokal ya. Nah, kalau ngomongin warna, ngomongin desain, masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Persela Lamongan masih pakai warna biru laut. Ya, jadi cukup segitu aja, udah nggak ada yang aneh gitu ya. Nah, ini untuk Arema. Arema cukup menurut saya menonjol perubahannya. Kenapa? Sebelumnya Arema kan pakai kuning dulu. Tuh kalau nggak salah pakai kuning, kalau saya nggak salah ya. 2018 pakai kuning, 2019 tetap pakai yang biru kerahnya. Nah, untuk ini nggak ada kerah. Dia pakai aparel sendiri, dia bikin sendiri. Jadi shape aparel ini kayaknya dia bikin sendiri sama Arema. Dan untuk aparel ini juga dia untuk desainnya dia kayak segitiga gitu. Nggak tahu filosofinya apa gitu ya. Cuman cukup perubahan lah. Mungkin ini perubahan dari Arema biar gak monoton. Cuman tetap warnanya didominasi dengan birunya Arema Singoedan gitu ya. Next kita lihat PSIS Semarang. Nah, ini untuk jersey PSIS Semarang didominasi dengan warna biru dan biru gitu ya. Terus enaknya lagi, dia menggunakan tetap aparel lokal gitu. Dia pakai Rio is Indonesia gitu ya. Ya nanti ada ya Instagramnya. Dia diperkenalkan juga dirilis di 2020 ini untuk tempur di Liga Shopee 2020 ini. Jadi PSIS tetap menggunakan warna kebesaran panser biru dari tahun ke tahun tetap seperti ini. Ya warnanya nggak ada perubahan, desain pun nggak ada perubahan, cuman dikerah aja. Perbedaannya dikerah sama di lengan. Kalau tahun kemarin dikerahnya warna putih, sekarang warna hitam. Jadi mungkin perubahannya dari situ. Untuk bahan dia pakai bahan melangi.
untuk yang tahu bahan Malangi pasti tahu lah ini bahannya kalau menurut saya lebih enak, lebih dingin, terus kalau dipakai untuk berlari-lari pun tidak ngerasa panas gitu ya. Next ada Madura United. Madura United ini ya mau gimana ya, mau dibilang tahun ke tahunnya sama aja gitu untuk desainnya gitu, nggak ada bedanya. Kemarin sama merah putih, sekarang ya sama aja. Jadi kalau mau saya analisa atau saya komen, ya ada komenan. Terus untuk apparelnya pun masih tetap sama gitu. Jadi apa sih yang mau dikomen, karena kayaknya dia nggak ada inovasi ya. Kok sama aja gitu. Kalau mau dilihat boleh kalian searching juga untuk tahun kemarin pun sama gitu. Desainnya nggak ada bedanya. Jadi ya udah gitu-gitu aja gitu. Bosen deh lihatnya kalau menurut aku mah. Kalau misalnya aparelnya tetap pakai MBB ya, pakai aparel lokal. Ya untuk bahannya masih tetap sama lah. Kalau MBB mah semua juga kayak gitu bahannya. Next ada dari Persib Bandung ya. Nah ini Persib Bandung nih. Yang unik adalah dari logonya. Persib Bandung ini yang unik dari logonya. Kenapa dia menggunakan material TPU? Material TPU ini motivasi dari apa ya? Jadi kalau saya ngedenger dari petinggi-petinggi Persib gitu ya, kenapa sih beda dari logonya? Biar nggak banyak dibajak, karena selama ini logo Persib selalu banyak dibajak dan kadang-kadang ya bobotoh gitu belinya yang KW dibandingin yang original itu. Makanya dibikin lebih sulit agar tidak banyak dibajak oleh ya biasalah ya tukang ngebajak mah gitu, niru-niru. Dan tetap pakainya Sportama ya, jadi masih tetap pakai jersinya Sportama, kolaborasi dengan banyak desainer Sunda, karena di sini juga untuk di Persib Bandung sendiri, karena di belakangnya di sini di tonggong kalau bahasa Sundanya mah ya, di belakang di sini itu ada lambang kayak kota Bandung atau Jawa Barat, dan di situ ada kayak peta. Kalau misalnya teman-teman beli untuk originalnya pasti kelihatan detailnya gitu. Terus untuk di belakangnya juga ada pangsi kayak orang-orang Sunda. Nah itu, jadi Persib ini memang benar-benar mendesain secara bersama-sama dengan orang-orang Sunda dan Sportama, jadi dikolaborasiin, jadi lebih enak dan lebih bagus deh. Nah ini ada Persebaya Surabaya ya. Persebaya Surabaya ini dia tetap mendominasi dengan warna hijau, tapi untuk perbedaannya dari kerah. Kerahnya kalau untuk kemarin tetap hijau, cuman di sini ada hijaunya lebih muda gitu ya di Persebaya Surabaya sendiri, dan sama di sininya. Nah untuk Persebaya, kalau dari jaraknya itu kelihatannya mah warna hijau biasa gitu. Cuman kalau kalian udah ngelihat detail itu kayak serat buaya. Kalau kalian beli yang originalnya pasti kelihatan banget lah. Dan dia juga menggunakan aparel dari ini aparel apa ya? Nanti deh saya masukin itu ya aparelnya, karena agak lupa gitu dia. Cuman yang pastinya Persebaya tetap menggunakan serat-serat buaya gitu, karena memang melambangkan bahwa Persebaya Surabaya adalah buaya. Jadi lebih jago lah, lebih enak di 2020 ini, lebih sangar. Nah terus ada Borneo FC yang menurut saya agak unik. Ini tuh warna jersinya pink peach atau orange. Kalau tahun kemarin warna orange, terus sekarang kalau menurut sekilas ini warnanya kayak pink peach gitu ya, pink panta gitu. Ya unik. Liga Indonesia ada yang agak lucunya juga. Kalau lihat secara realnya sih memang belum ya, karena kalau lihat gambar ini warnanya beda banget kayak musim lalu. Musim lalu bener-bener orange. Kalau musim sekarang ini pink peach, dan dia menggunakan aparel dari Trio Sin Indonesia untuk 2020 ini. Dan ada Persipura Jayapura. Nah, Persipura Jayapura ini tetap menggunakan jersey dari Spek. Jadi untuk desainnya pun masih tetap seperti AC Milan gitu ya. AC Milan, jadi ya masih tetap warna merah hitam, jadi masih garis-garis itu ya. Tidak ada perbedaan jauh. Untuk Persipura sendiri masih tetap aparelnya, tetap desainnya tetap ya. Mungkin Spek kayaknya nggak ada inovasi lain lah.
Bayangkara juga gitu, Persipura juga gitu. Ada apa ya dengan spek? Ya, aku nggak tahu lah. Yang penting, yang jelas ini Bayangkara sama Persipura desainnya ya sama gitu, nggak ada bedanya. Terus ada PSM Makassar. Kalau PSM Makassar sendiri dirilis dari akun resminya, sama si bosnya juga bilang bahwa PSM Makassar ini memang belum rilis jersey terbarunya karena ada kendala. Entah kendalanya apa, saya pun nggak tahu. Tapi kalau untuk kemarin bermain, pasti tetap menggunakan merah gitu ya. Didominasi sama yang warna emas-emas, karena di AFC pun pakai yang emas-emas. Jadi di lengan-lengannya sama di sininya emas. Jadi untuk PSM sendiri masih belum rilis jersinya. Jadi kalau nanti video ini muncul, terus PSM rilis, ya nanti saya masukin lah detail dari PSM gitu ya. Terus ada Persita Tangerang. Persita Tangerang ini masih menggunakan jersey warna ungu. Ya, menggunakan jersey warna ungu tetap. Dia menggunakan aparelnya kurang tahu karena memang aku belum tahu dia, karena memang belum rilis gitu ya. Rilis resmi di officialnya sih saya belum sempat lihat. Yang jelas masih pakai warna ungu dan masih seperti 2019 kemarin di Liga 2, cuma yang beda di logo. Ini perubahan logo yang cukup menarik, dan kemarin pun ada voting. Logo ini di voting untuk siapa pingin yang mana gitu, untuk pendekar Cisadane ini memilih logo. Perbedaannya di logo aja sih. Terus ada Barito. Untuk jersey dari Barito, menurut gue sih ya gimana ya, disebut berubah enggak, disebut ganti enggak, disebut nggak ada sebutan sih. Untuk Barito sih sedikit komentar aja. Kalian mau bikin jersey agak berubah-ubah dikit lah. Jangan selalu sama di tiap tahun-tahunnya gitu. Jadi biar masyarakat Barito juga enak melihatnya gitu. Daripada kalian bikin sama-sama aja gitu. Buat apa gitu. Jadi untuk next Barito dan tim-tim lain seperti yang mungkin yang nggak ada bedanya, kayak Persipura, Bayangkara, ya kalian inovasi dong. Yang inovasi sih sebenarnya jangan bukan klubnya ya. Memang klubnya mah ada istilahnya cuman sekedar ngeling aja sama aparel itu ya, aparelnya gitu. Mungkin bisa dibilang Persija Jakarta, kenapa dia bikin aparel sendiri dan kenapa nggak spek lagi? Ya mungkin ini gitu. Makanya saya bilang tadi ada apa dengan spek? Ya begitulah pokoknya. Jadi bingung juga sih kenapa ya spek nggak pernah berinovasi. Ya pokoknya pasukan buat Barito, Persipura dan Bayangkara berinovasilah tentang jersey. Terima kasih. Pokoknya tetap tonton Wancu. Ini adalah pembahasan dari jersey Shopee Liga 1 2020 ya. Jadi kalau teman-teman mau komen, like, dan subscribe boleh. Silahkan, boleh gimana aja terserah kalian. Pokoknya terima kasih.